Ada kabar baru dan aneh dari Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF. Kabar tersebut membuat saya pribadi sangat muak dan menjijikkan. Mari kita bahas. Ketua AFF ngambek dengan pilihan para pemain timnas Indonesia jika pada akhirnya skuad Garuda lebih memilih menjalani uji coba dengan timnas Rusia. Kabar ini mencuat berasal dari salah satu media Rusia yakni Sport Express. Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia yakni Denis Manturov mengumumkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola Rusia dan timnas Indonesia. Meski kabar tersebut hanyalah rumor, tapi secara kebermanfaatan akan jauh lebih manfaat daripada bertanding dengan Manchester United walaupun mereka adalah klub raksasa Inggris. Jika itu benar-benar terjadi, maka hampir dipastikan membuat Ketua AFF murka. Alasannya adalah simpel sekali, karena Indonesia dianggap tidak serius ketika menjamu Manchester United di ASEAN. Mereka menganggap mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi bagi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja, seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Sebelumnya timnas Indonesia memutuskan untuk tidak mengirimkan pemainnya ke laga eksibisi ASEAN All-Star melawan Manchester United. Tujuannya untuk fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil karena padatnya jadwal dan laga penting melawan Cina pada awal Juni 2025. Sedangkan dari sisi tim pelatih timnas, Alex Pastor menanggapi dengan tegas bahwa mimpinya bersama Indonesia adalah tampil di Piala Dunia dan tak ingin terganggu oleh laga-laga yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Ia meminta publik dan federasi regional memahami prioritas besar ini. Sedangkan tanggapan Ketua PSSI, Erick Thohir, mendukung penuh keputusan tersebut. Bahkan dia menegaskan Indonesia harus menjaga momentum dan konsistensi performa. Ia juga menilai uji coba lawan Rusia akan memberi dampak teknis yang lebih nyata ketimbang laga eksibisi melawan Manchester United. Selain daripada itu, JIJ sempat diusulkan sebagai kapten ASEAN All-Star. Namun PSSI menolak karena mempertimbangkan resiko cedera dan kelelahan. Fokus penuh diberikan pada 2 laga tersisa di kualifikasi demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Gimana menurut kalian tentang sikap AFF tersebut terhadap keputusan timnas kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Yes, the only way I know is to work on him, show him the videos. Like you said, he needed to score a goal. He will not score if he's out. So I try to manage that during games, but he needs to score one. Maybe that's all a striker needs. I think it's a team thing. Of course, we have an idea what this team needs, but also the guys we play with at least 3 guys in front, so they can score. Rencana laga eksibisi mega bintang antara Manchester United, MU, dan tim All-Star ASEAN yang dijadwalkan digelar di Kuala Lumpur kini terancam batal. Bukan karena faktor teknis atau jadwal klub-klub Eropa, melainkan karena alasan yang jauh lebih memalukan. Tiket yang dijual belum mencapai setengah dari kapasitas stadion. Sumber dari internal panitia lokal menyebutkan bahwa dari 70.000 kursi yang tersedia di Stadion Nasional Bukit Jalil, baru sekitar 30% tiket yang terjual hingga pekan terakhir bulan April 2025. Situasi ini membuat panitia dan sponsor utama panik, mempertanyakan kelayakan Malaysia sebagai tuan rumah acara yang dirancang untuk menjadi festival sepak bola Asia Tenggara itu. Tidak tinggal diam,
Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, langsung mengalihkan sorotan kepada Indonesia. Mereka menyebut bahwa rendahnya animo penonton disebabkan oleh keputusan PSSI yang tidak mengirimkan para pemain terbaiknya ke tim All-Star ASEAN. Apa gunanya menyebut ini ASEAN All-Star jika yang dikirim hanya pemain kelas klub? Ujar salah satu pejabat FAM dalam pernyataan resmi yang kemudian memicu badai kritik. Indonesia diserang, Madam Pang pasang badan. Pernyataan FAM tersebut tak hanya mengundang amarah publik sepak bola Indonesia, tetapi juga membuat Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Madam Pang alias Nual Phan Lamsam, angkat bicara. Dalam pernyataan yang tajam dan tanpa basa-basi, Madam Pang menyebut komentar FAM sebagai bentuk penghinaan terbuka terhadap pemain-pemain Indonesia. Mengatakan pemain Indonesia hanya sekelas klub adalah penghinaan. Saya pribadi menganggap itu sebagai serangan tidak berkelas dari federasi yang seharusnya justru introspeksi diri. Seberapa hebat pemain Malaysia sampai berani bicara seperti itu? Tegas Madam Pang dalam wawancara eksklusif dengan media Thailand. Madam Pang juga membela keputusan PSSI yang memprioritaskan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dibandingkan laga eksibisi. Ia menyebut bahwa langkah tersebut menunjukkan kedewasaan dan arah pembangunan jangka panjang. Wajar jika Indonesia memilih tidak mengirimkan pemain intinya. Laga kualifikasi jauh lebih penting. Dan jangan lupakan, pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari adalah pemain inti timnas yang kualitasnya jauh di atas rata-rata. Kalau dibandingkan dengan beberapa pemain Malaysia, mereka masih unggul secara taktik, teknik, dan pengalaman internasional, tambah Madam Pang. Malaysia dinilai tak layak jadi tuan rumah. Tidak berhenti di sana, Madam Pang juga mempertanyakan penunjukan Malaysia sebagai tuan rumah laga besar ini. Ia menyinggung berbagai kekurangan yang dirasakan oleh pemain, pelatih, bahkan supporter selama persiapan dan promosi pertandingan ini. Stadionnya besar, ya. Tapi apakah fasilitasnya sudah memenuhi standar internasional? Bagaimana dengan akses transportasi publik, kenyamanan supporter, dan infrastruktur pendukung lainnya? Malaysia belum siap. Ini bukan hanya soal kapasitas kursi, tapi tentang pengalaman menyeluruh dalam menyelenggarakan laga kelas dunia, kata Madam Pang. Ia juga menambahkan bahwa jika tujuan laga ini adalah mempersatukan dan mempromosikan kekuatan sepak bola Asia Tenggara, maka Indonesia sejatinya lebih layak menjadi tuan rumah. Indonesia punya stadion bertaraf internasional. Lihat saja Jakarta International Stadium atau Gelora Bung Karno. Selain itu, supporter Indonesia terkenal totalitasnya. Mereka bukan sekadar datang menonton, tapi menghidupkan atmosfer pertandingan. Itu yang tidak bisa dibeli, ujar Madam Pang dengan nada serius. Dukungan mengalir untuk Indonesia dan Madam Pang. Di media sosial, pernyataan tegas Madam Pang langsung menjadi viral. Tagar Respect Madam Pang dan Kami Bersama Garuda menjadi trending di Indonesia dan Thailand. Banyak netizen yang memuji keberanian Madam Pang dalam membela kehormatan sepak bola Asia Tenggara dan menampar balik arogansi FAM. PSSI sendiri tidak mengeluarkan pernyataan resmi, namun sejumlah pejabat internal menyebut bahwa keputusan untuk tidak mengirimkan pemain inti adalah langkah strategis yang sudah dipertimbangkan matang. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga menegaskan bahwa seluruh fokus tim saat ini adalah menuju laga-laga berat di kualifikasi Piala Dunia. Kami menghormati semua event regional, tapi tanggung jawab utama kami adalah membangun tim yang kompetitif di level dunia. Jadi keputusan ini diambil berdasarkan skala prioritas yang jelas, ujar Kluivert saat ditanya mengenai polemik tersebut. Siapa di balik penunjukan Malaysia? Pertanyaan besar kemudian muncul. Siapa sebenarnya di balik penunjukan Malaysia sebagai tuan rumah laga ini? Mengapa bukan Indonesia atau Thailand yang sudah lebih terbukti dari sisi infrastruktur, basis fans, dan pengalaman menyelenggarakan event besar? Desas-desus menyebut adanya campur tangan sponsor dan lobi politik internal dalam ASEAN Football Federation, AFF, yang menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah. Namun belum ada klarifikasi resmi dari pihak AFF mengenai mekanisme penunjukan tersebut. Madam Pang menegaskan bahwa ke depan, penunjukan tuan rumah untuk event-event besar seperti ini harus lebih transparan dan berbasis pada kriteria objektif, bukan sekadar kompromi politik atau kepentingan dagang. Kita harus membangun sepak bola ASEAN dengan fondasi yang kuat, bukan dengan proyek dadakan atau pemilihan lokasi yang tidak siap. Kita sedang bicara tentang martabat kawasan, bukan hanya sebuah pertandingan, tutup Madam Pang. Laga MU versus ASEAN All-Star yang awalnya dirancang menjadi panggung persatuan dan prestise kini berubah menjadi panggung kontroversi. Tapi dari kegaduhan ini, pelajaran penting bisa diambil, bahwa sepak bola bukan hanya soal siapa menang atau kalah, tetapi tentang cara kita menjaga martabat, menghargai sesama, dan membangun kepercayaan regional.
Dan dalam hal ini, satu nama yang berdiri tegak, tegas, dan tak gentar membela nilai-nilai tersebut adalah Madam Pang.